Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu disehatkan ya teman-teman. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan mudah-mudahan wishlist kita di tahun ini hanya sisa 2 bulan lagi ya teman-teman, bisa segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, di video kali ini aku akan sharing kegiatan budgeting atau caraku mengelola keuangan ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin sharing caraku mengelola keuangan rumah tangga. Nah, kita akan evaluasi. Kita akan budgeting di minggu kelima ya teman-teman. Terbilang dari tanggal 30 sampai tanggal 3 Oktober. Kenapa sampai tanggal 3? Karena tanggal 1 dan tanggal 2 itu coret merah ya teman-teman. Jadi otomatis aku dapat gaji dari Pak Su itu tanggal 3 dan bahkan tanggal 3 tuh malamnya ya. Jadi aku akan budgeting di tanggal 4 gitu teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan evaluasi dulu di minggu keempat dari tanggal 23 sampai tanggal 29 dengan budget 180.000. Untuk di dompet keuangan harian aku atau dompet harian aku ini udah gak ada sisa ya teman-teman, gak ada sisa sama sekali, kosong. Kemudian di dompet bills, dan ternyata teman-teman di dompet bills juga gak ada sisa sama sekali ya. Oke, lanjut aja ya teman-teman, kita ke stuffing di minggu kelima. Kita ambil dulu amplopnya karena untuk uangnya udah aku sediakan dan udah aku simpan di amplop masing-masing. Tujuannya tentu agar lebih tertata ya teman-teman, dan aku ngerasa kalau misalkan di amplopin gini tuh aku nggak berani ngambil gitu ya teman-teman kalau misalkan belum waktunya. Beda kalau misalkan aku simpan di dompet bulanan atau dompet pintar itu, jadi kan uangnya tuh kelihatan ya teman-teman. Ya namanya aku gitu ya yang suka hilaf, kadang suka ngambil dulu, pinjam dulu, ujung-ujungnya malah nggak diganti gitu. Kita hitung dulu untuk anggaran di minggu kelima itu ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ribu. Untuk uangnya pas ya teman-teman. Kita tata dulu uangnya. Buat kalian, apa kabar dengan keuangan kalian? Semoga keuangan kita semua bisa lebih sehat dan bisa membaik ya teman-teman di tahun ini. Jadi kalian yang mau mulai budgeting jangan nunggu bulan Januari dulu ya teman-teman, tapi mulai aja sekarang juga ya, tanpa harus nunggu nanti aja awal tahun 2026 aku akan mulai keuangan biar keuanganku lebih sehat. Enggak ya teman-teman, kita mulai di bulan ini, di bulan November, atau yang gajiannya kemarin di bulan Oktober tanggal 25-an harus mulai ya teman-teman. Jadi nggak usah nunggu dulu, biar oke lah, biar keren mungkin ya di awal tahun keuanganku ingin lebih baik, tapi ujung-ujungnya ya kalian kalau misalkan nggak konsisten tetap nggak bisa ya teman-teman. Jadi belajar dari sekarang, mumpung ada waktu 2 bulan lagi, yuk kita sama-sama mengelola keuangan kita agar finansial kita sehat dan tentunya keuangan kita lebih sehat dan bisa membaik ya. Oke, lanjut aja ya teman-teman, kita ke stuffing di dompet harian aku. Untuk anggaran makan di sini aku anggarkan 40.000 ya teman-teman. Ini untuk anggaran makan. Dan balik lagi, ini untuk anggaran aku dan anak aku aja ya teman-teman. Kalau Pak suami itu beda lagi anggarannya. Jadi kalau misalkan dia jadwal pulang 2 minggu sekali kan ya pulangnya, kalau jadwal pulang aku menambahkan budget lagi di luar ini ya. Jadi ini tuh pure benar-benar kebutuhan aku dan anak aku aja. Next, untuk budget jajan. Untuk budget jajan aku anggarkan 15.000. Kemudian lanjut untuk anggaran bensin, ini nggak aku isi ya teman-teman, nggak aku skip. Dan alhamdulillah kemarin ada temannya kakek aku pinjam motor dan alhamdulillah itu dikasih bensin ya teman-teman. Jadi alhamdulillah masih ada, masih aman. Nah oke, ini udah selesai. Kita menuju dompet bills.
Di dompet bills juga nggak terlalu banyak, paling aku mau nganggarin untuk beli beras aja ya teman-teman, karena beras aku tuh udah habis. Aku anggarinnya 15.000 dulu, karena sebenarnya kalau beras 1 liter kan harganya 12.000, masih ada 3.000, mungkin nanti 3.000 aku beliin bumbu dapur ya, kayaknya ada yang habis kayak penyedap gitu ya, udah habis. Nah di sini aku simpan di groceries aja ya untuk beli beras 1 liter. Karena udah habis banget, bukan habis banget sih, masih ada setengah liter lagi dan aku mau nambahin lagi biar cukup sampai tanggal 3 gitu teman-teman. Oke, udah selesai kita mengisi anggaran di minggu ke 5 ya. Next kita isi sinking fund. Nah teman-teman, Masya Allah ya, ini emergency fund udah terpakai lagi. Makanya tadinya aku tuh kan pengen bikin trackernya. Nah, aku tadinya tuh mau pakai tracker gitu ya teman-teman, dan ternyata menurut aku pribadi kayaknya nggak usah, karena kan kenapa, emergency fund ini lebih sering keluar masuknya gitu, masuknya nggak seberapa, keluarnya tuh sering ya, makanya ya udahlah nggak usah, yang penting ada anggarannya aja gitu. Untuk emergency fund aku isi 5.000 ya teman-teman. Next, untuk dana pendidikan ini juga kemarin udah terpakai untuk membeli buku baca ya teman-teman, karena kan abang udah playgroup ya kemarin, beli buku baca di sekolah untuk nominalnya tuh kalau nggak salah 35 ya. Ini juga kemarin dana pendidikan tuh kurang, makanya aku tambahin aja pakai uang tambahan aku. Untuk sekarang aku skip dulu ya teman-teman, dana kesehatan aku skip. Dan di sini tabungan anak, investasi juga masih pada kosong ya, aku skip dulu teman-teman. Next kita lanjut ke sinking fund. Ini lebih ke sinking fund keinginan ya teman-teman. Tapi untuk dana lebaran ini kenapa aku simpan di keinginan, karena sebenarnya ini tuh lebih ke sinking fund jangka pendek ya teman-teman. Jadi aku simpan di sini aja di binder yang satu lagi. Seperti biasa untuk sinking fund lebaran aku isi 10.000. Oh teman-teman, sebentar. Aku ada penghasilan tambahan sedikit sebentar. Nah ini kemarin alhamdulillah ya teman-teman, ada laba dari jualan aku, jualan es kol-kol, ada 10.000. Aku mau tambahin ke tabungan lebaran karena tentunya biar cepat mencapai target ya teman-teman. Emang gak seberapa ya penghasilan aku, cuman alhamdulillah banget aku ngerasa ngebantu untuk mengisi sinking fund atau keinginan-keinginan yang aku mau gitu. Nah aku isi untuk di minggu ini alhamdulillah bisa isi 20.000 ya teman-teman. Untuk totalnya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 20.000 dikali 12 240. 1, 2, 3, 4 ditambah 40.000. Totalnya ada 280.000 ya teman-teman. Kita hitung dulu. 1, 2, 200 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 300 teman-teman. Bentar, aku takut salah hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 20.000 dikali 13 260 ditambah 1, 2, 3, 4 tambah 40. Oh ternyata aku salah teman-teman. Totalnya 300.000 ya teman-teman, pas. Alhamdulillah untuk dana lebaran sudah terkumpul 300.000. Next untuk roll over ini nggak aku isi. Untuk elektronik, oh iya teman-teman, ini aku mau sedikit jelasin. Alhamdulillah banget kemarin dari gajian PAUD aku ya, atau gajian mengajar, ini aku 200-nya udah bisa ngeganti tabungan aku yang sebelumnya udah aku pakai. Dulu aku pernah pinjam tabungan ini dan kurang lebih 2 bulan nggak bisa aku ganti, dan alhamdulillah bulan kemarin, bulan ini ya, bulan November, bulan Oktober teman-teman, maaf. Alhamdulillah bulan Oktober aku bisa mengganti tabungan yang udah aku pakai gitu. Dan untuk tabungan kulkas ini udah ada 400.000. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kenapa aku pakai uang slip? Karena aku simpen di
rekening ya teman-teman, aku simpan di Cbank karena nggak ada potongan. Nah, aku juga seneng banget ya kan sama aplikasi Cbank. Kenapa? Karena ya meskipun dia nggak ribet cara bikinnya, dan alhamdulillah tiap bulannya tuh nggak ada potongan ya teman-teman, dan bahkan ada bunganya gitu ya. Tapi aku cari aman aja untuk bunganya nggak aku pakai. Dan teman-teman kalau mau tahu ya, aku udah 3 tahun pakai aplikasi Cbank, dan alhamdulillah untuk bunganya itu udah dapat 26.000. Cuman alhamdulillah belum aku pakai ya teman-teman sama sekali, dan aku juga takut ya masih naik turun ya soal bunga-bunga gitulah, entahlah. Oke, pokoknya intinya untuk tabungan kulkas ini udah terkumpul 400.000, dan ini uang slip yang aku buat ya teman-teman. Itu aku simpan di aplikasi atau di rekening ya teman-teman. Oke, next untuk beauty. Untuk beauty aku isi 5.000. Nah, untuk beauty kan satu kolomnya itu 6.000 ya teman-teman, tapi aku hanya bisa isi 5.000. Jadi untuk trackernya nggak aku isi dulu ya teman-teman. Kita masukin lagi untuk trackernya. Oke, udah selesai. Alhamdulillah aku bisa mengisi tabungan sinking fund jangka panjang dan sinking fund jangka pendek ya. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.